Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya dan Sandy akan mempresentasikan tentang program acidizing. Next, Ide. Ya, cara agar lebih mudah untuk memahami tentang program acidizing ini adalah dengan menggunakan suatu pemisalan. Misalnya, studi kasus pengasaman pada sumur X, lapangan Y akibat pengendapan SiO2. Dari hasil pengujian sumur di sumur X, terdapat indikasi terjadi kerusakan formasi yang mengakibatkan berkurangnya tingkat produksi, di mana kerusakan formasi disebabkan oleh pengendapan SiO2 atau penghambatan lumpur organik yang mengakibatkan aliran fluida dari formasi menuju lubang sumur sehingga pada akhirnya akan menyebabkan penurunan produktivitas sumur. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laju produksi sumur akibat masalah tersebut adalah dengan cara stimulasi. Metode stimulasi yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah matrix acidizing. Matrix acidizing. Apa itu matrix acidizing? Matrix acidizing merupakan salah satu cara stimulasi dengan penyuntikan cairan asam ke dalam formasi pada tekanan injeksi di atas dan di bawah tekanan rekan formasi. Untuk mereaksikan formasi batuan asam menyebar secara radial sehingga melarutkan partikel-partikel yang menyumbat pori-pori di sekitar lubang sumur dan akhirnya dapat bertambah laju produksi minyak dari sumur. Selain itu, saat merencanakan stimulasi, perlu dilakukan pemilihan jenis asam dan urutan fluida yang tepat berdasarkan jenis formasi yang sesuai sehingga proses stimulasi dapat berjalan dengan baik. Tujuan stimulasi matrix acidizing adalah untuk meningkatkan perolehan minyak dengan meningkatkan permeabilitas formasi batuan karbonat sehingga diperoleh saluran konduktif baru sebagai cara agar fluida reservoir mengalir ke lubang sumur. Data yang dibutuhkan meliputi data produksi sumur dan beberapa data pendukung reservoir. Untuk stimulasi matrix acidizing, maka perlu diperhatikan rancangan larutan asam yang tepat agar tidak ada kerusakan lebih lanjut di reservoir dan asam yang diinjeksikan tidak berlebihan. Saat ini, itu dapat dengan mudah dilakukan dengan bantuan pemantauan waktu nyata dari teknik terkomputerisasi yang memberikan stimulasi dalam hasil evaluasi. Dari hasil pengukuran tekanan permukaan dan kecepatan injeksi, program komputer saat pengasaman memperkirakan kemajuan faktor. Dengan cara ini, respon terhadap stimulasi sumur akan dievaluasi. Jenis dan karakteristik asam. Tujuan utama pengasaman sumur adalah untuk mengatasi mineral-mineral yang tidak dalam bentuk batuan atau scale. Asam dipilih berdasarkan atas keefisienan untuk memperbaiki kerusakan dan meningkatkan permeabilitasnya. Berdasarkan klasifikasinya, asam dibagi menjadi 3. Yang pertama, asam mineral atau inorganik. Dibagi 2 menjadi hidroklorik atau HCl dan hidrofluorik atau HF. Yang kedua, asam organik. Terdapat asam asetat CH3COOH dan asam format HCOOH. Yang terakhir atau yang ketiga, hidroklorik, hidrofluorik, HCl-HF. Kesemua asam tersebut, terkecuali hidrofluorik atau HF, digunakan untuk mengatasi karbonat, oksida, dan beberapa sulfida, tetapi hanya HF yang dapat mengatasi silikat, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengatasi sulfat secara efektif. Penggunaan segala macam asam pada sumur haruslah selalu ditambahkan aditif seperti corrosion inhibitor, iron stabilizer, dan surfaktan.
Asam fluorida atau hidrofluorik acid atau HF. Asam fluorida biasanya digunakan untuk pengasaman pada batuan sandstone dan clay, baik pada natural clay atau clay yang telah bermigrasi ke dalam formasi. Asam ini akan bereaksi dengan senyawa kuarsa atau SiO2 yang merupakan komponen utama batuan sandstone. Selain itu, HF dapat bereaksi dengan limestone, namun akan mengakibatkan endapan dan tidak dapat dilarutkan, yaitu kalsium fluorida. Berikutnya, perhitungan desain oxidizing treatment. Yang pertama ada fracture gradient. Rumusnya yaitu gradien reka formasi sama dengan konstanta dikalikan dengan gradien overburden dikurangi dengan konstanta dan dikalikan dengan tekanan reservoir saat ini dibagi dengan kedalaman. Berikutnya, tekanan dasar sumur di mana perekahan akan terjadi, yaitu bottom hole pressure rekah sama dengan gradien reka formasi dikalikan dengan kedalaman. Berikutnya, tekanan injeksi maksimum dasar sumur agar fluida yang diinjeksikan tidak merekahkan formasi, yaitu bottom hole pressure tanpa rekah sama dengan bottom hole pressure rekah dikurangi dengan safety factor. Kemudian tekanan injeksi maksimum di permukaan untuk dapat diinjeksikan di bawah tekanan rekah sama dengan tekanan injeksi maksimum di permukaan sama dengan gradien reka formasi dikurangi dengan gradien fluida dikali dengan kedalaman dan dikurangi dengan safety factor. Yang berikut, laju alir maksimum injeksi asam dengan anggapan aliran adalah radial Darcy, di mana laju injeksi maksimum asam sama dengan 4,917 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan permeabilitas dikalikan dengan ketebalan perforasi dikalikan dengan tekanan reka formasi yang dikurangi dengan tekanan reservoir dibagi dengan viskositas dikali len radius pengurasan per radius sumur ditambah dengan skin. Yang berikut volume asam yang diinjeksikan menggunakan dissolving power. Gravimetri dissolving power sama dengan fraksi asam dikalikan dengan stoikiometri mineral dikalikan dengan berat molekul mineral per stoikiometri asam dikalikan dengan berat molekul asam. Yang berikut volumetric dissolving power. X sama dengan gravimetri dissolving power dikalikan dengan densitas asam per densitas mineral. Yang berikut volume batuan. Volume batuan sama dengan konstanta dikalikan dengan radius presentase asam kuadrat kurang radius sumur kuadrat dikalikan dengan porositas dikalikan dengan interval perforasi. Berikutnya untuk mengetahui volume asam digunakan rumus volume batuan dibagi dengan volumetric dissolving power. Ya, untuk tahapan oxidizing treatment ini kurang lebih minggu kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok Desi dan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Erdila. Jadi kami di sini hanya menuliskan saja tahap dari oxidizing treatment ini ada pre-flush, main acid, dan overflush. Berikutnya, evaluasi keberhasilan matriks oxidizing. Nah, untuk evaluasi keberhasilan ini, hari ini kami tidak akan menjelaskannya secara spesifik karena lebih jelasnya dan lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Erdila. Tapi kurang lebih untuk mengetahui apakah suatu treatment matrix oxidizing itu berhasil atau tidak, itu diketahui dengan
melihat tingkat produksi dan kurva IPR dan juga indeks produktivitas. Ya, studi kasusnya sebuah sumur produksi S, X dengan Y di struktur benua. Simulasi matriks oxidizing akan dilakukan dan dievaluasi dengan maksud untuk penyelesaian masalah produksi dalam rangka meningkatkan produktivitas formasi. Data pada sumur X, mineralogi, sandstone, porositas 21%, permeabilitas 85,9 milidarsi, kedalaman sumur 7.734 feet, tekanan reservoir 2.708 psi, gradien hidrostatik 0,46 psi per feet, ketebalan perforasi 6,5 feet, jari-jari pengurasan 164 feet, jari-jari sumur 0,3 feet, viskositas 0,9, jari-jari injeksi 4,7 feet, densitas asam 67,44, densitas mineral 96,1, berat mineral 60,1, berat asam 20, tin plus 22, dan safety factor 10%. Perhitungan desain berdasarkan data yang didapatkan untuk sumur X. Dengan hitung gradien reka formasi menggunakan rumus gradien reka formasi sama dengan alfa dikalikan GOV dikalikan alfa dikalikan PS per D sama dengan 0,44 ditambah 1 kurang 0,44 dikalikan 2.708 per 7.334 didapat 0,646. Yang berikut hitung tekanan reka formasi. BHP reka sama dengan GRF dikalikan D sama dengan 0,646 dikalikan dengan 7.334 yang didapat 4.738 PSI. Yang berikut, hitung tekanan injeksi maksimum dasar sumur agar tidak terjadi perekahan. BHP tanpa reka sama dengan GF kali D kurang delta PSF. 4.738 dikurangi dengan 4.738 kali 0,1 didapat 4.264,2 PSI. Kemudian hitung tekanan injeksi maksimum di permukaan, di mana Pmax sama dengan GF kurang fluid gradient dikalikan dengan D dikurangi dengan delta PSF 0,646 dikurangi 0,46 dikalikan dengan 7.334 dikurangi dengan 473,8 yang dapat hasilnya 890,3 PSI. Nah, berikut hitung laju injeksi asam maksimum, di mana Qmax sama dengan 4,917 kali dengan 10 pangkat minus 6 dikali K dikali H dikalikan dengan PRF kurang PS per mu kali ln RE per RW tambah S, di mana 4,917 kali 10 pangkat minus 6 kali 85,9 kali 6,5 dikalikan 4.738 kurang 2.708 per 0,9 kali ln 164 per 0,3 tambah 22 didapat 1 BBL per menit.
perhitungan volume asam. Volume asam yang dibutuhkan untuk kebutuhan matriks acidizing pada sumur X ini haruslah sesuai dengan kebutuhan agar memperoleh hasil yang optimal. Berikut adalah perhitungan volume asam menggunakan metode gravimetric dissolving power. Hitung gravimetric dissolving power asam. Yang pertama, reaksi asam HF dengan SiO2 dengan reaksi 6HF tambah SiO2 menghasilkan H2SiF6 ditambah 2H2O. Karena menggunakan HCl 15% HF, maka beta sama dengan Ca dikali Fm dikali MWM per Va dikali MWA, di mana 0,15 dikalikan dengan 1 kali 60,1 per 6 kali 20 dengan hasil 0,075 lbm SiO per lbm HCl HF. Berikutnya, untuk menghitung volumetric dissolving power asam, sama dengan itu 0,075 dikalikan dengan 67,44 dibagi 96,1 dapat 0,052 feet kubik SiO2 per feet kubik 15% HCl HF. Berikutnya untuk menghitung volume batuan, sama dengan itu P dikalikan dengan jari-jari injeksi asam dikurangi dengan jari-jari sumur, dikalikan dengan porositas, dan dikali dengan ketebalan. 3,14 dikali dengan 4,7 kuadrat, dikurangi dengan 0,3 kuadrat, dikalikan 0,21 kali 6,5, sama dengan 94,3 feet kubik, atau 16,8 barrel, atau 587 gallon. Untuk menghitung volume asam, didapat dari volume batuan dibagi dengan volumetric dissolving power asam. Itu hasilnya 94,3 dibagi dengan 0,052 sama dengan 1.813 feet kubik atau 322,9 barrel atau 11.293 gallon. Berikut untuk prosedur pelaksanaan acidizing. Untuk prosedur pelaksanaan matriks acidizing pada sumur X lapangan Y dijabarkan sebagai berikut. Pertama, melakukan pre-job safety meeting, jelaskan setiap langkah program yang menimbulkan kecelakaan. Yang kedua, pastikan sumur aman. Yang ketiga, rig up CTU. Yang keempat, function test dan uji tekanan surface line hingga master valve sampai dengan 200 PSI atau sesuaikan dengan SOP service. Yang kelima, isi tubing dan lanjutkan injectivity test rate dari 0,5 sampai 3 BPM atau di bawah tekanan rekah maksimal di 890,3 PSI at surface. Lanjut, Iris. Ya, berikut adalah mixing chemical untuk dari pre-flush, main acid, dan overflush, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Erdila dan juga kelompok Desi. Jadi di sini dimulai dari pre-flush, kemudian main flush. Di pre-flush diinjeksikan ada fresh water, ada kalium klorida atau natrium klorida, dan dengan konsentrasi sekian, dengan kuantiti juga sekian. Begitu juga dengan main acid dan overflush seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide. Next, Ides. Berikutnya run in hole coil tubing.
Run-in-hole coil tubing lakukan uji tarik atau pull out of hole setiap kedalaman 300 meter sampai zona perforasi untuk menghindari adanya hambatan. Pastikan tidak terjadi kenaikan weight coil tubing yang signifikan. Pastikan tidak terjadi dragging di dalam tubing atau wellbore. Bila terjadi dragging atau hambatan, pastikan aman. Cukup hold nozzle coil tubing di atas zona atau daerah hambatan tersebut. Jangan dilanjutkan run-in hole apabila terjadi kenaikan signifikan weight coil tubing. Apabila hasil injectivity test sangat tight, lakukan pemompaan acidizing HCl 15% menggunakan coil tubing dengan 0,5-1 bpm sesuai hasil injectivity test dan injeksi sepanjang zona 7053 sampai 7063 feet. Jetting dari up to down zone conditional disesuaikan dengan parameter di lapangan. Yang pertama, pre-flush sebanyak 8 barrel, main acid HCl 15% sebanyak 80 barrel. Yang ketiga, overflush sebanyak 1 kali isi lubang. Yang ke-8, soaking 60 menit lanjut unload atau pompakan N2 kurang lebih 4.000 galon rate 350 sampai 500 SCFM dengan kedalaman menyesuaikan influx sumur dari 1.000 feet, 2.000 feet, dan seterusnya. Pastikan tidak terjadi kenaikan weight CT yang signifikan. POOH coil tubing dan rain down unit. Yang ke-10, aktifkan kembali sumur sesuai potensi setelah stimulasi. Yang ke-11, utamakan keselamatan kerja. Evaluasi keberhasilan matriks acidizing. Perbandingan IPR sebelum dan sesudah matriks acidizing. Metode perhitungan laju produksi ini menggunakan metode Wiggins karena sumur tersebut memiliki kadar water cut yang tinggi. Hitung Kinol max, yang dimana rumusnya sama dengan Kinol per 1 kurang 0,552 dikalikan PWF per PR kurang 0,48 dikalikan PWF per PR kuadrat. Kemudian hitung QW max, di mana dengan rumus QW per 1,072 dikalikan PWF per PR kurang 0,28 dikalikan PWF per PR kuadrat. Berikut menentukan Kinol dengan PWF asumsi menggunakan persamaan Kinol sama dengan Kinol max. Sebentar. Oke. Dikalikan 1 kurang 0,52 dikalikan PWF per PR kurang 0,48 PWF per PR kuadrat. Menentukan QW dengan PWF asumsi menggunakan persamaan QW yang tadi juga. Sama dengan QW max dikalikan 1 kurang 0,72 dikalikan PWF per PR kurang 0,28 kali PWF per PR kuadrat. Kemudian plotkan pada tabel harga Kinol dan QW setiap PWF asumsi dan jumlahkan harga Kinol dan QW setiap PWF untuk mendapatkan Q liquid. Perubahan productivity index. Stimulasi juga dapat dikatakan berhasil jika productivity index juga mengalami peningkatan. Productivity index dapat dihitung dengan persamaan productivity index sama dengan Kinol tambah QW per PR kurang PW atau
QL per PR kurang PW. Data laju alir dapat didapatkan dari perhitungan IPR sebelumnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok saya dan juga Jansi Tania Visi. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Baik, terima kasih. Silakan teman-teman mau tanya atau dari Jean maupun Sandy barangkali juga ada pertanyaan nanti ya setelah teman-temannya dulu. Silakan. Masih bingung apa enggak atau gimana bingungnya di sebelah mana? Silakan. Halo, Debbie, silakan. Ila, silakan nanya. Melody. Ini paham atau enggak? Di yang poin ke-8 tadi, Sandy. Poin ke-8. Itu. City itu maksudnya weight city itu, kenaikan. Weight city yang signifikan. Kita agak bingung di situ. Oke, Sandy bisa jawab atau Jan? Saya bantu. Jadi pertanyaan Andy untuk ini kan adalah SOP ya, atau standar operating procedure pada saat pelaksanaan kegiatan treatment acidizing. Jadi mengapa dilakukan, ini adalah tahapan ke-8 ya. Yang tahapan ke-8 itu ada soaking 60 menit. Jadi coba deh lihat langkah 7-nya. Coba slide-nya langkah 7. Oke. Jadi untuk menginjeksikan gitu ya, menginjeksikan suatu acidizing ke dalam melalui lubang perforasi ke dalam reservoir itu kan diturunkan coil tubing gitu ya, diturunkan coil tubing. Nah, pada saat kita melakukan penurunan coil tubing, nah nanti si fluida injeksi maupun si fluida overflush-nya di sini adalah nitrogen itu diinjeksikan melalui coil tubing ya, melalui coil tubing. Nah, di situ ada istilah perhatikan dari weight-nya. Jadi yang namanya coil tubing itu kan ngegantung, ya nggak? Ngegantung di rangkaian wellhead yang di atas gitu ya. Nah, untuk rangkaian yang digantungkan itu otomatis harus memperhatikan berat rangkaiannya, ya nggak? Berat rangkaiannya itu jangan sampai melebihi dari rig coil tubing. Jadi kalau rig konvensional itu kan dia dudukannya itu di rig yang besar. Tapi kalau coil tubing kan dia hanya seperti ada eskavator gitu ya, kemudian dia menggantung gitu si pipanya atau tubularnya. Oleh karenanya coil tubing itu mempunyai limitasi atau batasan, berat dari rangkaiannya itu harus diperhatikan. Maksimum berapa LB gitu ya, berapa pon untuk setiap rangkaian.
Jadi perhatikan sekali bahwa untuk kegiatan coil tubing, perhatikan dari berat rangkaian. Jadi bisa dibayangkan pada saat si coil tubing itu diturunkan ke subsurface, kemudian nanti dia sebagai jalan dari fluida acidizing-nya maupun gas yang di overflush, otomatis si berat rangkaiannya kan akan lebih berat. Ya, antara si coil tubing yang kosongan dengan coil tubing yang berisi fluida. Jadi harus selalu dihitung berapa dia beratnya atau weight-nya gitu ya, weight coil tubing yang signifikan. Seperti itu. Misal si coil tubing itu bisa menahan gitu ya berat misalkan 1000 pon gitu ya, 1000 pon. Otomatis si rangkaiannya atau kegiatan pelaksanaannya harus kurang dari 1000 pon agar bisa menahan gitu ya struktur dari cubular maupun fluida yang ada di dalam cubular. Kira-kira gitu, Andy. Bisa dipahami? Iya, makasih Ibu, bisa Ibu. Oke. Gambar coil tubing ada di slide yang NESR ya, yang bentuknya seperti eskavator, terus kemudian di situnya ada coil tubing. Nanti cuma biar tegak gitu ya, biar dia tidak goyang, ada semacam tali, talinya dari tembaga gitu ya. Tali, tembaga sih, tali dari baja gitu ya, berupa slick lines. Kalau nggak salah itu di surface itu semacam kayak tali pancang saja. Tapi kalau rig yang konvensional itu kan strukturnya lebih kokoh, lebih kuat gitu ya. Atau menara seperti pemboran itu kan lebih kuat. Tapi kan lebih mahal biaya sewanya. Oleh karena itu untuk kegiatan acidizing biasanya hanya menggunakan rig ya, rig yang coil tubing unit. Seperti itu. Baik. Silakan diteruskan pertanyaan yang lain. Siapa? Zul, mau nanya Zul? Vincent, silakan Vincent, Zul. Udah pada jelas apa ya? Atau gimana ya? Atau udah pada bingung? Oke, dari Sandy atau Jean, coba lihat di slide-nya yang di depan. Ada pertanyaan nggak yang lain, teman-teman yang lain sebelum Jean dan Sandy? Feli, tumben nggak nanya Feli, are you okay Feli? Ya, Ibu. Silakan nanya loh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya jelaskan ya. Kita menggunakan slide-nya Jean aja. Oke, jadi di sini adalah kasusnya apa Jan? Si sumbernya itu kenapa
dilakukan pengasaman, ada apanya di dalam sumur tersebut, kemudian batuannya seperti apa. Nah, itu yang disebut sebagai candidate selection. Ya, kita melakukan program pengasaman dengan melihat dari candidate selection. Oke, well candidate selection atau kriteria pemilihan sumurnya yang akan di acidizing, ternyata ini acidizing yang kesekian ya Jian ya, dan Sandy. Betul tidak? Iya, Ibu. Ya, Oke, jadi inilah kegiatan re-acidizing. Oke, kalau kegiatan re-acidizing biasanya kegiatan atau program asid sebelumnya itu menjadi pengalaman juga gitu ya. Dia menggunakan asam apa, kemudian kriteria keberhasilannya seperti apa, atau history production setelah stimulasinya seperti apa itu dilihat. Oke, jadi di sini ada pemisalan katanya untuk kasus pada sumur X. Ada endapan, apa ini, silika oksida ya, SiO2. Namanya silika oksida, betul? Iya, Ibu. ya Ibu. Oke, silika oksida itu karena apa? Berupa apa gitu kira-kira? Kalau silika oksida itu berupa apa? Berupa endapan kah? Atau seperti apa? Yang saya baca itu endapan seperti kristal gitu, Ibu. Baik, jadi ini adalah campuran gitu ya. Pada saat Si ya silika plus gitu ya, kemudian dia bertemu dengan O2 gitu ya, silika atau oksigen atau O, maka dia menjadi endapan atau kristal. Jadi kalau kalian kristal, walaupun dia tadinya itu cairan dengan cairan gitu ya, tapi pada saat silika, kemudian ion kationnya, ion-ion silika dan oksida bertemu, maka dia menjadi endapan kristal seperti gula pasir atau garam gitu ya. Itu sama seperti halnya dengan silika oksida. Oke, lanjut. Tapi kalau garam kan memang terbentuk endapan, tapi dia treatmentnya tidak dengan pengasaman ya, tapi dengan ditambahkan saja jumlah dari air atau injeksi waternya untuk mengencerkan dari natrium kloridanya atau berupa garam. Oke, di sini hasil pengujian sumurnya, jadi sebelum dilakukan pengasaman, itu dilakukan pengujian sumur dulu. Nah, di sini ada testingnya. Di sini pengujian sumurnya katanya dengan PBU, PDD gitu ya, atau DST, itu mengindikasikan terjadinya kerusakan formasi atau si nilai skinnya bernilai positif gitu ya. Dan juga terlihat dari indikasi produksinya turun. Nah, awalnya produksinya turun, kemudian dilakukan pengujian sumur, ternyata betul skinnya positif. Nah, setelah dilakukan pengujian sumur nilai positif, ada kajian lebih lanjut gitu ya. Ada kajian lebih lanjut, misalkan pada saat kita melakukan flushing, kemudian kita reverse lagi ke atas, ternyata ada endapan-endapan silika oksida, atau pada saat cabut rangkaian peralatan di subsurface gitu ya. Kan sekali waktu itu di shutdown gitu ya, kemudian rangkaian peralatannya ada yang rusak atau ada yang bocor. Biasanya kita lakukan pengangkatan atau juga dia menggunakan pompa gitu ya. Pada saat perbaikan pompa, ternyata di impellernya atau di bagian stage pompanya ternyata ada silika oksida. Nah, hal ini menjadi damage tersendiri gitu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan silika oksida gitu ya? Atau di sini ada penghumput lumpur organik gitu ya. Jadi ada hambatan lumpur organik. Jadi lumpur yang terbentuk pada saat kegiatan pemboran atau walkover ternyata ada lumpur yang terakumulasi gitu ya. Walaupun dia organik gitu ya. Semakin karena dia organik maka dia bisa saja menumpuk gitu ya, karena mati dan seterusnya. Nah, pada akhirnya ke semua
permasalahan tersebut mengakibatkan penurunan produktivitas sumur. Next. Nah, karena kita tahu bahwa silika oksida itu bisa diselesaikan dengan kegiatan pengasaman, ya, maka dipilih kegiatan matrix acidizing. Jadi foam ya, yang pertama adalah pemilihan sumurnya yang akan kita stimulasi. Kemudian ternyata dari kegiatan pengujian lebih lanjut terdapat silika oksida. Kalau silika oksida itu larut di asam gitu ya. Oleh karenanya kita pilih nih itu adalah kegiatan pengasaman atau acidizing. Di sini tepatnya adalah matrix acidizing. Nanti kalian coba pahami apa itu matrix acidizing. Jadi acidizing ada lagi macam-macamnya. Ada matrix acidizing, ada acid washing, ada acid fracturing. Nanti kalian coba pahami atau cari apa sih istilah-istilah tersebut definisinya. Nah, kita batasi untuk pertemuan ini kasusnya adalah dia dilaksanakan dengan matrix acidizing. Jadi acidizingnya atau proses pengasamannya itu ke struktur, tahapan, atau ke batuannya, diinjeksikan ke reservoirnya. Lanjut, tapi kalau matrix acidizing, tekanannya atau rate injeksinya itu di bawah tekanan rekah batuannya. Jadi jangan sampai batuannya itu pecah. Menginjeksikan asam ke batuannya tidak sampai batuannya itu pecah atau rekah, tapi cukup dia inhibisi saja atau diinjeksikan secara perlahan. Oke, ini adalah definisi dari matrix acidizing. Jadi matrix acidizing adalah injeksi atau penyuntikan gitu ya, penyuntikan asamnya ke formasi dengan tekanan yang rendah atau di bawah tekanan rekah formasinya. Oke, lanjut. Jadi matrix acidizing definisinya. Kemudian kita langsung ke rencana stimulasinya ya. Otomatis kalau ini kan definisi umum. Tujuan dari matrix acidizing adalah menghilangkan scale dari SiO2 tadi yang menutup pori. Jadi SiO2-nya itu terakumulasi di pori. Nah, kita injeksikan acidizing atau asam agar si SiO2-nya itu larut gitu ya, larut sehingga pet atau jalur dari minyak dan gasnya itu bisa terbuka kembali. Oke, sebetulnya tahapan dari kegiatan acidizing itu tidak langsung diinjeksikan ya teman-teman ya, tapi dalam skala laboratorium dulu. Jadi kita lakukan core flooding. Jadi kita injeksikan suatu formula asidnya, kemudian kita formulasikan berapa tekanannya itu di laboratorium namanya. Laboratorium EOR biasanya ya, Enhanced Oil Recovery. Jadi si matriks batuan, jadi batuan yang di reservoir, kita ibaratnya kita saturasi ya, kita isi dengan minyak dan seterusnya seperti berada di reservoir. Kemudian kita injeksikan dengan rate berapa, dengan formula fluid asidnya seperti apa, nanti bisa kita mimikkan gitu ya si reservoir itu dalam skala lab. Nah, parameter hasil pengukuran di lab itu biasanya kita masukkan ke dalam software atau simulasi. Sehingga kita bisa tahu tuh kira-kira kalau kita injeksikan sekian, jalur yang terbukanya berapa. Ya, setelah jalur yang terbuka berapa, kita bisa mengasumsikan atau meramalkan produksi dari sumurnya berapa. Seperti itu. Jadi kalau acidizing biasanya ada softwarenya, tapi kalau fracturing juga ada softwarenya, yaitu FracCAD atau FracPro dan seterusnya. Namanya ya, nama softwarenya. Oke, jadi tahapannya sebelum melakukan injeksi sumuran itu sebetulnya setelah melewati tahap studi laboratorium, gitu ya. Lalu di upscaling atau si ukurannya dibesarkan. Jadi kalau ukuran reservoir di laboratorium itu hanya batu yang seukuran 1 inch gitu ya, dia berapa cc,
diinjeksikannya, kemudian dalam rate berapa. Nanti pada saat reservoirnya segede RE dan RW gitu ya, maka nanti bisa ketahuan berapa sih volume asam yang diinjeksikan. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, matrix acidizing di kasusnya Jian ini, batuannya karbonat atau sandstone? Sandstone, Ibu. Jian. Oke, betul. Jadi dia menggunakan sandstone ya. Jadi sandstone itu kan tidak terlalu diperhatikan kereaktifannya. Jadi dia hanya menghilangkan SiO2-nya doang ya. Jadi kalau dia diaplikasikan di batuan karbonat, maka kemungkinan permeabilitas yang dihasilkan setelah stimulasi itu akan lebih besar. Gitu ya. Karena apa? Karena batuannya ikut terasami. Tapi kalau sandstone biasanya dia cenderung lebih tahan ya batuannya. Jadi hanya si SiO2-nya saja atau scale atau penyumbat saja yang bisa larut di asam. Oke, kemudian ini jenis-jenis asam. Sebetulnya ada dua lah ya jenis asam tuh. Ada organik, ada anorganik. Ada alami, ada yang buatan. Itu ya. Kita lanjutkan. Kita tahu bahwa HCl itu asam lemah, HF itu asam kuat. Semakin kuat suatu asam, maka dia semakin mahal. Lanjut. Nah, ini kriteria pemilihan asam lah ya. Boleh dilanjut. Jenis dan karakteristik asam. Nah, ini. Perhitungan desain dari acidizing treatment-nya. Jadi ini adalah yang disebut sebagai fracture gradient saat ini. Oke. Lebih komprehensif nanti mungkin ya pada minggu depan akan saya sampaikan. Contohnya ini mungkin nanti saya tambahkan dengan kalau ada datanya mengenai profil sumurannya. Ya, kedalamannya berapa, kemudian jenis batuannya, ini sudah disebutkan adalah sandstone. Nah, fracture gradient saat ini artinya pada saat kita melakukan desain acidizing, ini adalah fracture gradient saat ini. Jadi si batuan sandstone tersebut gitu ya bisa pecah gitu kan, bisa pecah itu berapa sih gradien rekah formasinya? Jadi berapa PSI per feet gitu ya dia pecahnya. Nah, di sini adalah fracture gradient saat ini. Jadi setiap kedalaman ya, setiap kedalaman itu mempunyai tekanan rekah yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap kedalaman juga menahan gaya overburden, di situ ada GOV-nya. Jadi semakin dalam, maka gradien rekahnya itu semakin besar. Jadi tekanan yang digunakan untuk merekahkan batuannya itu semakin besar. Tetapi kalau matrix acidizing, kita harus bekerja di bawah tekanan rekah dari formasinya. Otomatis yang kita perhitungkan adalah berapa sih fracture gradientnya atau berapa sih pecahnya batuan ini. Kita harus hitung dulu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan memecahkan batuan. Seperti itu, oleh karenanya kita hitung gradien rekah formasinya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini kita menghitung bottom hole pressure-nya. Jadi bottom hole pressure rekahnya atau tekanan dari dasar sumurnya pada saat perekahan akan terjadi. Ini kayaknya lebih ke perhitungannya adalah gradien rekah formasi dikalikan dengan D. Ini Jian yakin ya kasusnya itu hanya matrix acidizing, bukan acid fracturing ya, Jian? Ibu, ya yang saya temukan rumusnya yang begini. Oke. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita betulkan saja ya apakah ini yakin untuk acidizing saja maupun yang fracturing. Tapi pada prinsipnya baik itu matrix acidizing biasa maupun acid fracturing kita hitung ya rekah formasinya. Karena apa? Nanti kita mainannya di tekanannya. Berapa sih tekanan maksimal agar dia tidak terjadi pemecahan batuan gitu ya. Dia hanya menginjeksikan si
asidnya ke dalam sumuran. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian di sini ada tekanan injeksi maksimal. Oke, tekanan injeksi maksimal sama dengan, jadi gini ya, yang namanya kita injeksikan suatu fluida ke dalam formasi. Jadi tekanan yang dari atas kan dari pompa, ya. Kemudian dia juga ditambahkan dengan fluidanya. Kalau fluida diinjeksikan ke dalam suatu kolom maupun suatu pori, maka dia juga mempunyai tekanan. Jadi otomatis tekanan maksimal itu adalah gradien rekahnya dikurangi dengan gradien fluidanya dikalikan dengan kedalaman tertentu dikurangi dengan safety factor. Kenapa harus ditambahkan dengan safety factor? Karena si subsurface gitu ya, dia kan dikurangi dengan jangan sampai batuannya pecah gitu ya. Kemudian tekanan dari casingnya dan seterusnya. Jadi kalau kita injeksikan terlalu kuat, takutnya malah merusak rangkaian subsurface maupun merusak formasi batuannya. Otomatis kita dikurangi dengan safety faktornya. Contoh, dia sandstone misalkan ya, tapi sandstone-nya yang keras atau enggak gitu ya, otomatis itu beda safety faktornya. Juga dengan limestone, mana yang lebih keras antara sandstone dengan limestone. Itu juga harus kalian perhatikan juga mana yang lebih keras gitu ya dari hasil pengujiannya. Sama-sama sandstone tapi belum tentu, ada yang sandstone yang bentuknya keras banget, ada sandstone yang masih mudah runtuh ya atau unconsolidated sandstone. Itu juga harus didefinisikan di awal. Jadi misalkan sandstone gitu ya dengan apa sih namanya Poisson rasionya atau kekenyalan batuannya itu ditampilkan juga. Jadi nanti saya tambahkan dari kasus Jean ini, nanti saya tambahkan detail lagi ya, misalkan Poisson rasionya atau kekenyalan batuannya atau apa sih namanya ya, stress dan strain dari batuan sandstone-nya itu berapa. Nah itu diperhatikan. Oke, jadi intinya adalah kita menghitung berapa pressure injeksi maksimal ya agar tidak terjadi perekahan atau kerusakan batuan. Next. Oke, jadi di sini adalah kita menginjeksikan apa di sini maksimalnya. Jadi berapa sih laju injeksi maksimal dari asid yang akan diinjeksikan. Di sini BPM adalah barrel per menit. Jadi barrel per menit. Nah, dihitung dengan rumusnya 4.917 bla 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 dikalikan dengan K permeability-nya, dikalikan ketebalan dari formasinya, kemudian dikalikan dengan tekanan apa ini? PRF adalah tekanan rekah formasi dikurangi statik ya, dikurangi PS adalah tekanan reservoirnya atau PR ya, dibagi dengan viscosity dikalikan ln ditambahkan dengan skin-nya. Jadi kita hitung pengujian sumur dapat skin, nanti dapat skin-nya berapa, kita nanti bisa menghitung berapa sih laju maksimal dari asam yang akan kita injeksikan. Gitu ya, terkait dengan asumsi asamnya. Jadi kalau ada ln RE per RW, berarti kita udah tahu dong ya, jari-jari sumurnya berapa, kemudian jari-jari pengurasannya berapa RE, kemudian kita tahu juga kalau di sini ada D gitu ya, kedalaman, sebelumnya kan ada rumus D. Jadi kita tahu di kedalaman berapa si formasi yang akan kita jadikan target. Kemudian tekanan rekah formasinya berapa dan seterusnya. Jadi otomatis ini datanya harus lengkap dulu. Next. Aduh udah 2.30 nih gimana ya? Jadi next dulu. Oke, di sini ada namanya gravimetry dissolving power. Coba gravimetry dissolving power itu untuk ke rumus selanjutnya. Mana? Next. Oke, jadi volumetricnya next lagi, beta, X, kemudian. Nah, untuk menentukan volume batuan, ya untuk menentukan volume batuan, kembali lagi.
Oke, jadi untuk menentukan volume asam ya, volume asam yang digunakan, dia juga menggunakan ini adalah beta dan CX. Nah, next. Jadi pada prinsipnya volumetric dissolving power adalah kira-kira berapa sih keefektifan dari asam atau kereaktifan dari asam, intinya gitu ya. Jadi berapa densitas asam untuk suatu volume tertentu gitu ya. Berapa sih densitas dari asam untuk volume tertentu atau berapa keefektifan dari power ya. Powernya itu kan berapa konsentrasi asam terhadap silika yang akan diasami. Nah, lebih ke situ. Satuannya kan apa di sini? Kalau betanya gravimetry dissolving power, kemudian satuannya apa beta di atas sebelumnya? Satuan dari beta apa? Satuan dari beta apa, Jian? Satuan dari beta. Kalau beta kan konstanta saja ya. Jadi beta kan konstanta saja, maka volumetric dissolving power-nya juga untuk konstanta saja karena dia gram per sentimeter kubik ya. Per sentimeter kubik. Nah, di sini digunakan untuk volume asam. Jadi volume asam kan itu sama dengan volume batuan dikalikan dengan volumetric dissolving power. Jadi berapa volume? Jadi yang namanya volume dissolving power. Jadi setiap volume batuan tertentu, misalkan X gitu ya, dibagi dengan volumetric dissolving power itu menghasilkan volume asam yang akan diinjeksikan. Jadi gravimetrik gitu ya, gravimetrik dari atau si beta tadi, beta dan X tadi dicari untuk menentukan berapa sih volume asam yang diinjeksikan terhadap volume batuan yang mengandung silika tadi. Jadi volume asam sama dengan volume batuan dibagi dengan X. X adalah volumetric dissolving power. Volumetric dissolving power itu sama dengan perkalian dari beta dikalikan dengan rho asid dibagi dengan rho mineralnya. Jadi agak rigid memang untuk perhitungan dari pengasaman tersebut. Tapi kalau misalkan ditambahkan dengan gambar profil sumurnya, kemudian didefinisikan lebih jelas bahwa ini loh batuannya adalah sandstone, Poisson rasionya, kemudian dia berada di kedalaman sumur sekian, targetnya RE-nya adalah RW-nya diketahui, nanti akan lebih jelas kasusnya. Seperti itu ya. Minggu depan akan saya jelaskan lebih lanjut, jadi mohon maaf karena saya ada kegiatan di 2:30. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Jadi kira-kira paham ya, secara sudah mulai terbayang ya bagaimana kegiatan dari acidizing. Gimana? Udah mulai terbayang ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Silakan difoto dulu ya. Yuk. Di foto dulu, nanti mohon maaf ya saya lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan belum presentasi ya, masih melanjutkan saya gitu ya. Nanti Jean dan Sandy nanti bisa bantu saya presentasi di minggu depan ya Jean ya, saling menambahkan kita kolaborasi. Iya, Oke. Oke, baik. Terima kasih. Silakan difoto dulu. Screenshot. Kelly, Vincent, Zulis. Mau screenshot. Zul, tidur ya Zul. 1, 2, 3. Oke, baik. 1, 2, 3, cekrek. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.